Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mega Susanti dari kelas HKI 3B dengan NIM 1261022121129. Saya di sini ingin melengkapi tugas UAS dengan mata kuliah Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Bapak Mufti Al-An'am. Dan tugas ini akan saya review mulai dari jurnal yang pertama. Baik, di sini saya akan mereview jurnal yang pertama, ialah Jurnal Sejarah Kerajaan Turki Utsmani yang menganalisis kemajuan dan penyebab kehancuran Turki Utsmani. Sumber jurnal ini ialah dari Munzir Muhammad, Artiana Sari, Nining, dan Ismail Muhammad pada tahun 2002. Dengan judul Sejarah Kerajaan Turki Utsmani, Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Utsmani pada Jurnal Carita. Permasalahannya ialah regenerasi sultan yang tidak berjalan dengan baik, sehingga kualitas sultan dari masa ke masa semakin menurun, sehingga tidak dapat lagi mengendalikan daerah kekuasaan yang semakin meluas. Tujuan penelitiannya ialah pada jurnal ini mengulas tentang bagaimana sejarah kerajaan Turki Utsmani dengan menekankan pada kemajuan dan penyebab kehancuran Turki Utsmani. Metode penelitiannya, jurnal ini menggunakan metode deskriptis dan historiografi karena proses penyusunan hasil penelitiannya telah diproses sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk jurnal, sehingga dihasilkan suatu tulisan yang logis dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitiannya ialah salah satu kemajuan terbesar dari kerajaan ini ialah kemajuan dalam bidang militer, di mana hal itu dibuktikan dengan luasnya daerah penaklukan yang dilakukan oleh kerajaan Turki Utsmani. Kelebihan daripada jurnal ini ialah pada jurnal ini memiliki kelebihan pada penggunaan tanda baca. Penggunaan tanda baca sudah baik, pembahasan sesuai dengan konsep metode penelitian, penyajian abstrak dan kesimpulan sudah cukup lengkap. Literatur yang digunakan juga cukup banyak sehingga hal tersebut dapat memperkuat penelitian dari jurnal tersebut. Dan kekurangan dari jurnal ini ialah jurnal ini kurang ringkas. Setelah saya baca semua, itu terlalu bertele-tele sehingga menjadi kurang ringkas. Jurnal yang kedua ialah Jurnal Sejarah Peradilan Islam di Nusantara pada masa Kesultanan Islam prakolonial. Sumber jurnal ini berasal dari Ismanto Suparman, dosen dari Universitas Islam Bandung, DPK pada STAI Al-Fatahillah Serpong, Jurnal UIN SGED. Permasalahan dari jurnal ini ialah perkembangan masyarakat Islam ketika Nusantara terdiri dari sejumlah kerajaan kesultanan Islam, maka dengan penerimaan Islam dalam kerajaan otomatis para hakim yang melaksanakan keadilan diangkat oleh sultan atau imam, dan menyebutkan sejarah peradilan pada masa masing-masing kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Tujuan penelitiannya ialah pada jurnal ini mengulas tentang bagaimana sejarah peradilan Islam pada masing-masing kerajaan atau kesultanan di Indonesia dan perkembangan masyarakat Islam ketika menerima peradilan Islam di Indonesia. Metode penelitian pada jurnal ini ialah menggunakan metode deskriptif dan historiografi karena proses penyusunan hasil penelitiannya telah diproses sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam bentuk jurnal, sehingga dihasilkan suatu tulisan yang logis dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian dari jurnal ini ialah peradilan Islam merupakan alat pelengkap bagi umat Islam dalam bentuk melaksanakan hukum Islam. Peradilan agama Islam dikhususkan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia.
Sebagai alat kelengkapan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri, maka peradilan agama ini tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara, yang kemudian disambut baik dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Kelebihan jurnal ini ialah jurnal ini memiliki kelebihan pembahasan sesuai dengan konsep metode penelitian yang digunakan. Tanda baca yang digunakan jelas, penyajian abstrak lengkap, dan literatur yang digunakan banyak sehingga membuat penelitian tersebut menjadi kuat. Kekurangan dari jurnal ini menurut saya terdapat pada bab kesimpulan. Menurut saya bab kesimpulan tadi itu kurang lengkap. Jurnal yang ketiga ialah jurnal Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya. Sumber jurnal ini dari Qurratul Aini dan Sri Lumatus Saadah, dari Stai Al-Falah As-Sunniyah, Kencong Jember, dan IAIN Jember. Jurnal IAIN Kudus. Permasalahan dari jurnal ini ialah beberapa persoalan bahwa perda atau konun yang ditetapkan di Nangro Aceh Darussalam tidak bisa membedakan antara soal-soal murni atau soal-soal privat dari yang bersifat publik, antara soal yang dapat dilegalkan melalui undang-undang dari soal-soal yang merupakan wilayah pribadi penduduk Aceh. Hal itulah yang menimbulkan disonansi. Tujuan penelitian dari jurnal ini ialah, pada jurnal ini mengulas tentang bagaimana kita mengamati otonomi dan melaksanakan peradilan Islam di Nangro Aceh Darussalam, serta mengapa isu syariah Islam memegang peran penting dalam pergulatan politik Aceh. Metode penelitian pada jurnal ini ialah menggunakan metode sama seperti metode yang pertama dan kedua, yaitu metode deskriptif dan historiografis. Karena proses penyusunan hasil penelitiannya telah diproses sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam membentuk jurnal, sehingga dihasilkan suatu tulisan yang logis dan sistematis. Dengan demikian akan diperoleh suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian dari jurnal tersebut ialah, salah satu dari hasil penelitian ini ialah hukum Islam masih sangat kuat diterapkan sampai saat ini, walau mengalami perubahan terutama di masa Orde Baru. Setelah timbulnya disonansi, lalu muncul pernyataan bahwa hukum Islam adalah aturan, perilaku, dan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat muslim, sehingga tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal, seperti yang berlaku pada sistem pemerintahan modern. Kelebihan dari jurnal ini ialah, jurnal ini memiliki kelebihan pembahasan sesuai dengan konsep metode penelitian yang digunakan. Tanda baca yang digunakan jelas, penyajian abstrak dan simpulan lengkap, terdapat kolom-kolom yang semakin membuat jelas pembagian bab tertentu. Dan juga literatur yang digunakan banyak sehingga membuat penelitian tersebut menjadi kuat. Menurut saya, kekurangan pada jurnal ini itu tidak ada. Demikian review jurnal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.